Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, insya Allah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap buku atau kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, dan kita akan masuk ke i'rab yang ketiga dari i'rab isim. Yang pertama marfu, yang kedua mansub, dan yang ketiga sekarang majrur. Ya, kita akan membahas i'rab majrur. Ya, dan i'rab majrur ini adalah i'rab khusus yang masuk pada isim. Jadi ingat teman-teman, i'rab majrur adalah i'rab yang masuk pada isim. Makanya Ibnu Malik mengatakan wal ismu qad khussisa bil jarri. Isim itu di antara tandanya adalah memiliki i'rab khusus yaitu majrur, ya. Baik, tafadhal Pak Bayu dibaca. Al-ismul majruru al-awalan alamatu jarril ismi alamatul jari hiya al-awwalu al-kasratu fil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannasis salimi mislu wasoltu ila dari ad-dari mufradun majrurun bil kasrati tahaddastu ma'ar-rijali ar-rijali jam'ut taksiri Jam'u majrurun taksirin. jam'ut taksirin majrurun bil kasrati as-suhtut talibatu ilal Hmm. Asgot, dia tak taknis. Asgot. ashotit ashotit talibatu ilal maklumati al ma Muallimat. Muallimat, guru, guru wanita. Hmm. ashoti talibatu ilal muallimati al muallimati jam'u muannasis salimun majrurun bil kasrati. Baik. Perhatikan di sini teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang i'rab al-majrur. Ini ya, i'rab al-majrur. Dan kita ketahui tadi sebagaimana kita sampaikan bahwasanya majrur ini adalah i'rab khusus ya untuk isim ya. Al-i'rabu al-khas bil asma. Hmm. Dia adalah i'rab khusus untuk isim ya. Nah ini. Jadi nggak ada namanya huruf majrur, nggak ada namanya fi'il majrur. Yang majrur itu hanya isim. Ya makanya dia i'rab khusus untuk isim. Oleh karena itu di antara tanda isim itu adalah bisa di i'rab majrur. Bisa di i'rab majrur ya. Kemudian dalam pembahasan i'rab majrur atau isim yang majrur, ini yang akan kita bahas pertama kali adalah alamatu jarril ismi. Tanda jernya isim, ya. Majrur itu i'rab dan i'rab itu memiliki tanda. Nah, apa tanda i'rab jer? Nah, itu yang akan kita bahas. Pertama di sini disebutkan alamatul jarri hiya. Tanda-tanda i'rab jer itu adalah al-kasratu. Ini yang pertama. Al-kasratu ini dinamakan dengan alamah asliyah. Istilahnya dia alamatun asliyatun. Jadi tanda asli i'rab jar itu adalah al-kasrah. Saya ulangi, tanda asli i'rab jar itu adalah kasrah. Nah, kasrah ini menjadi tanda i'rab jar di mana aja? Maka fil mufradi. Tempat yang pertama adalah di isim mufrad, ya. Di isim mufrad. Ini tempat yang pertama. Kemudian yang kedua wajib taksiri. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga wajib ilmu an salimi. Ini yang ketiga. Berarti ada tiga tempat
kasroh menjadi tanda i'rab. Ya, jadi ada 3 tempat kasroh menjadi tanda i'rab. Yang pertama di mufrad, isim mufrad. Kemudian yang kedua jamak taksir. Kemudian yang ketiga jamak muannas salim. Nah, kemudian disebutkan contoh masing-masing di sini. Misalnya yang mufrad, wasaltu ilad dari, saya sampai rumah. Nah, perhatikan kata ilad dari. Nah, ad-dari di sini kita bilang ismun majrurun bil kasroh. Kenapa? Karena masbukun bi ila atau masbukun bi harfil jar. Saya ulangi, ad-dari i'rabnya apa? Majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kenapa? Li'annahu masbukun bi harfil jar ila. Ini, ya. Kemudian contoh yang dia jamak taksir, ya. Tahaddastu ma'ar rijali. Ar-rijal. Ini jamak taksir dari rajul. Mufradnya adalah rajulun. Ya, jamak taksirnya rijalun. Tahaddastu ma'ar rijali. Nah, ar-rijali antum bilang jam'u taksirin majrurun bil kasrati. Ya, sebagai apa? Sebagai mudhafun ilaih dari ma'a. Sebagai mudhafun ilaih dari ma'a. Karena ma'a di sini adalah isim. Jadi ma'a itu ismun ya. Ma'a itu ismun bimakna musahabah. Bimakna musahabah. Ya. Dalilnya apa kalau dia isim bisa ditanwin. Ma'an antum bilang. Ya, bisa antum tanwin menjadi ma'an. Nah, ini menunjukkan kalau dia adalah isim. Ya, sehingga rijali majrur sebagai mudhaf ilaih dari ma'a. Baik. Kemudian asgot at-talibatu ilal muallimati. Ilal muallimati. Al-muallimati jam'u muannasin salimun majrurun bil kasrah atau majrurun wa alamatu jarrihi kasrah. Kenapa? Li'annahu masbukun biharfil jar ila. Nah, ini yang membuat dia majrur dengan tanda kasrah. Jadi kalau kita simpulkan tanda i'rab majrur yang pertama itu adalah kasrah dan dia adalah tanda asli. Kemudian tanda asli ini atau kasrah ini terjadi di mana? Di isim mufrad, di jamak taksir dan jamak muannas salim. Baik, lanjut. Insya Allah jelas ini. Baik, lanjut Pak Bayu. Asani aliya'u fil masna wa jam'il Bil mudzakkari musanna. Bil ah, musanna. iya. Fil musanna wa jam'il mudzakkari salimu wal asma'il khamsati mislu at-tola'tu alal Ittala'tu bukan it, A. I. Ittala'tu. it-tola'tu ala kisotaini musanna majrurun bil ya'i marortu bil muhandisina al muhandisina jam'u mudzakkari jam'u mudzakkari salimun majrurun bil ya'i tahaddastu ma'a akhika min asma'il khamsati majrurun bil ya'i. Baik. Kemudian yang kedua, ya, tanda i'rab jar atau tanda i'rab majrur yang kedua adalah al-ya'u. Nah, al-ya'u ini dinamakan dengan alamatun far'iyatun. Namanya dia alamatun far'iyatun. Dia tanda cabang, ya. Niabatan anil kasroh sebagai pengganti dari kasroh. Niabatan anil kasroh. Ya, dia alamatun far'iyatun niabatan anil kasroh. Alia. Nah, kapan ia menjadi tanda i'rab majrur? Maka juga di 3 tempat. Yang pertama di al-musanna, isim musanna, isim yang menunjukkan 2. Kemudian jam'ul mudzakkaris salimu, atau salimi, jamak mudzakkar salim. Kemudian al-asma'il khamsati, isim yang 5. Ini 3 tempat ia menjadi tanda jar, pengganti dari kasroh, yaitu musanna, jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah.
Contohnya, ittala'tu ala qissataini. Saya membaca dua cerita. Nah, perhatikan kata qissataini. Qissataini antum bilang di sini musanna, ismun musanna majrurun bil ya. Ya. Ismun musanna majrurun wa alamatu jarrihi al ya li'annahu masbukun bi ala atau bi harfil jar. Ya. Jadi dia tanda jernya ya karena isim musanna. Kemudian marartu bil muhandisina. Saya berpapasan dengan para insinyur. Al muhandisina antum bilang di sini ismun atau jam'u mudzakkarin salimun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al ya. Wa alamatu jarrihi al ya niyabatan anil kasrah. Ya, pengganti dari kasrah karena ya di sini alamah far'iyah. Kemudian contoh yang tiga tahaddastu ma'a akhika. Perhatikan kata akhika. Di sini antum bilang akhika asmaul khamsah majrurun bil ya atau majrurun ya walamatu jarhi al ya karena dia mudhaf ilaih dari ma'a. Jadi di sini majrur bil ya tandanya ya ya tandanya ya karena asmaul khamsah. Insyaallah jelas ini. Lanjut wa hunaka Wa hunaka asma'u tujarin bil fathati. tujarru bukan tujarun tujarru fi'il itu. Wa hunaka asma'u tujarru bil fathati bil mufradi wa jama'it taksiri. Wa tusamma hadhil asma al asma Hadhil asma'u hadhil asma'u bil mamnu'i minas sorfi. Wa sayati sarhuha ba'da halatil jarri. Taib. Kemudian yang ketiga ya adalah al-fathatu. Ini tanda yang ketiga. Ya, yang ketiga itu al-fathatu. Nah, tandanya adalah al-fathatu. Nah, al-fathatu ini menjadi tanda jar kapan? Fil mamnu minas sarfi atau ismul ladzi la yansarif. Ya, pada isim yang tidak boleh bertanwin. Ya, jadi ya, dalam isim yang tidak boleh bertanwin. Apa saja isim yang tidak boleh bertanwin? Yaitu isim yang nanti terdapat dua ilah. Nanti kita bahas pembahasannya di bab sendiri. Tapi semua mamnu minas sarfi itu tanda jernya al-fathah, fathah. Nah, mamnu minas sarfi itu bisa isim mufrad, bisa jamak taksir sigohnya nanti. Bisa dalam sigoh mufrad, bisa juga dalam sigoh jamak taksir. Ya, lebih rincinya nanti akan datang pembahasannya, tapi yang jadi poin di sini kalau mamnu minas sorfi ketika dia majrur maka tandanya fathah dengan catatan kondisinya bukan mudhaf dan tidak kemasukan alif alif lam. Ya, ini. Baik, jelas insyaallah ini teman-teman ya. Tanda-tanda i'rab majrur. Insyaallah. Insyaallah jelas Ustaz. Lanjut Bapak Bayu. Malhudotun. Al awwalu jarul isman muqtalil akhiri Yujar yujarrul ismul mu'talu yujarul ismul muqtalul akhiru bil alifi wa au bil ya'i mislu al fata al qadi al qadiya bi kasratin muqaddaratin ala akhirih. Asani Asani tusammal kasrota alamatil jarri kasratu tusammal tusammal kasratu kasratu alamata. alamatal jarri al asliyati wa tusamma al ya'u bil fathatu wal fathatu alamatil jarril Alamatai al-jarri al-far'iyataini. alamatai al jarri al far'iyataini. Baik, malhuzatun catatan. Nah, jadi ini catatan yujarrul ismul mu'talul akhiru ya.
Isim yang mu'tal akhir, maksudnya isim yang ada huruf ilatnya di akhir, di lamnya, di lam isimnya, di akhir. Baik dia dengan alif atau dengan iya, berarti huruf akhirnya itu alif atau huruf akhirnya iya. Kalau alif itu dinamakan dengan mankus, maksur. Kalau alif itu dinamakan dengan isim maksur. Kalau iya itu dinamakan dengan isim mankus. Nah, jadi isim yang maksur atau isim yang mankus bahasa lainnya. Nah, mu'tal akhir bil alif atau bil ya berarti nama lainnya isim maksur atau isim mangkus. Itu tanda jernya adalah menggunakan kasrah muqaddarah. Jadi dia menggunakan kasrah muqaddarah. Kalau diakhiri alif maka lita'adzur, alasannya karena uzur. Kalau menggunakan iya maka alasannya listiqol karena berat. Ya, karena berat. Misalnya contoh. Ya, kita contoh misalnya. Salamtu alal fata. Saya mengucapkan salam kepada seorang pemuda. Salamtu salamtu alal fata. Nah, perhatikan kata al fata. Nah, di sini al fata antum bilang ismun majrurun ya, majrurun. Apa tandanya? Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya apa? Fathatun muqaddaratun, dengan menggunakan fathah muqaddarah. Kenapa? Lit ta'adzur, karena uzur. Ya, uzur. Tidak ada yang bisa baca harokat alif. Ya. Atau contoh lain misalnya. Marartu bil qadi. Nah, marartu bil qadi. Perhatikan kata al-qadi. Sama. Ismun majrurun bil ba. Ya. Ismun majrurun bil ba. Wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarrihi. Apa? Apuan bukan fathatun, salah tadi kasroh. Ya, kasrotun. Dengan menggunakan kasroh. Wa alamatu jarrihi kasrotun. Dan di sini juga wa alamatu jarrihi kasrotun. Muqaddaratun. Ya, listiqal karena berat. Listiqal. Ya, jadi karena alasannya karena berat. Pokoknya isim maksur, isim mangkus itu tanda jernya menggunakan kasroh muqaddarah yang tidak bisa dinampakkan kalau maksur karena udur, kalau mankus karena sikol berat, ya. Kemudian catat yang kedua, tusammal kasrotu alamatal jarri al asliyata. Jadi kasroh itu dinamakan dengan alamah asliyah. Yang lainnya yaitu iya dan fathah dinamakan dengan alamah far'iyah sebagaimana kita jelaskan di awal tadi. Jadi kasroh itu alamah asliyah, sedangkan iya dan fathah itu alamah far'iyah, tanda cabang. Baik, insyaallah jelas ya tentang alamatul i'rab ini. Insyaallah jelas. Baik. Lanjut. Sanian. Sanian halatu jarril ismi. Yakunu yakunul ismu majruron fi halataini. Al-awalu idza sabaqahu harfun jarrin. As-sani idza kana mudhafan ilaihi. Kadzalika yakunul ismu majruron idza kana tabi'an ismi majrurin. Baik. Sekarang kita akan membahas kondisi kedua, ya, atau poin kedua, halatu jarril ismi. Kondisi-kondisi isim majrur. Jadi kapan ya isim itu majrur. Nah, halat itu kondisi atau kapan isim itu di i'rab majrur. Maka disebutkan yakunul ismu majruran fi halatain, ada dua keadaan, ada dua kondisi, ada dua posisi isim itu di i'rab majrur. Yang pertama iza sabaqahu harfu jarrin. Kalau didahului oleh huruf jar. Jadi majrur karena didahului oleh huruf jar. Ini kondisi yang pertama. Kemudian yang kedua idza kana mudhafan ilaih, ketika dia sebagai mudhaf ilaih. Nah, jadi kalau dia mudhaf ilaih maka i'rabnya majrur. Kemudian ada kondisi ketiga yaitu ketika menjadi tabi. Tabi itu naat atau badal taukid untuk isim majrur. Maka dia juga menjadi majrur ya.
Kapan? Ketika dia jadi naat, atop, badal, ya sama taukid untuk isim majrur, maka dia pun di i'rab majrur ini. Jadi ini tiga tempat ya. Kalau diumumkan tiga tempat, kalau dirinci menjadi enam tempat. Enam tempat kapan isim di i'rab majrur, yaitu ketika didahului huruf jar yang pertama, ketika dia mudhaf ilaih yang kedua, ketika menjadi naat yang ketiga, ketika menjadi atop majrur yang keempat, kelima ketika menjadi badal untuk isim majrur, keenam ketika menjadi taukid untuk isim majrur. Ini. Baik. Lanjut, sekarang kita akan membahas huruf-huruf jar. Al-majruru bi harfil jari. Al-awwalu yujarul ismu idza waqa'a ba'da harfin min hurufin min hurufil jarri wahia min ila hatta fi an ala alba allamu alkafu wawul qasami ta'ud ta'ul qasami rubba mud mungdu khola ada hasya. Baik. Sekarang kan keadaan pertama isim majrur itu adalah ketika didahului huruf jar. Apa aja huruf jar? Maka disebutkan di sini huruf jar itu adalah pertama min, ila, hatta, ini yang ketiga, fi, keempat, an, kelima, ala, keenam, alba, ketujuh, al-lamu, kedelapan, al-kafu, kesembilan, wawul qasami, kesepuluh, ta'ul qasami, kesebelas, rubba, 12, muz, 13, munzu, 14, khala, ada, hasya, ini totalnya menjadi 17 huruf jar. Ya, jadi ada 17 huruf jar. Apabila antum temukan isim terletak salah satu dari ke-17 huruf ini, maka pasti i'rabnya majrur ya. Baik. Contohnya Misal sirtu minal manzili ilal hadiqati. Al manzili majrurun bimin wa alamatu jarrihi al kasratu. Al hadiqati majrurun bil ila wa alamatu jarrihi al kasratu. baik. Contohnya sirtu minal manzili ilal hadiqati. Al manzili di sini majrurun bimin wa alamatu jarrihi kasrah. Ilal hadiqati, hadiqati ya, majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasrah. Jadi min dan ila di sini huruf yang menjadikan manzili dan hadiqah majrur dengan tanda kasrah. Itu syahidnya. Setelah itu kita akan membahas makna dari setiap huruf jar. Ya, kalau tadi kan fungsinya. Fungsi huruf jar itu adalah membuat kata setelahnya beri'rab majrur. Sedangkan maknanya apa? Masing-masing huruf jar itu memiliki makna sendiri. Dan itu yang akan kita bahas selanjutnya. Wa fi mayali. Lanjut. Wa fi ma yali sarha Syarhun. wa fi ma yali sarhun maujusan Mujazun. mujasun lil istimali kulla harfin min hurufil Min jar listimali kulli harfin. istimali kulli harfin min hurufil jarri min tastamilu Tusta'malu. tastamalu lil ibtidai au lit li Tab'idhi. lit tab'idi ay ma yufidu makna al juz'a al juz'u Juz'i mudhaf ilaih. ay ma yufidu makna al juz'i mislu kharajtu minal manzili
al-ibtidai anfaqatu min nukudi li tabkhidi. Baik. Sekarang kita akan mulai dari huruf min. Ya, kan diawali dengan min tadi. Min. Min itu huruf jar apa aja maknanya? Ya, dalam kalimat apa aja maknanya, maka sebenarnya ada lebih dari dua makna. Cuman yang disebutkan oleh penulis di sini makna yang paling umum, makna yang paling sering dipakai. Itu ada dua. Lil ibtida menunjukkan permulaan, lil tab'id menunjukkan bagian, ya, bagian dari sesuatu. Ya, setengahnya, sebagiannya. Jadi lil ibtida itu bermula, awal, sedangkan tab'id itu adalah bagian, ya, bagian. Contoh kharajatu minal manzili, saya keluar. Nah, dari mana awal dia keluar? Minal manzili, dari rumah. Ya, dari rumah berarti min lil ibtida karena menunjukkan awal. Nah, permulaan dari mana dia memulai keluar. Berarti dari rumah, min lil ibtida, ya, lil ibtida. Nah, sedangkan yang litab'id itu anfaqtu min nukudi. Saya menginfakkan uangku. Apakah seluruh uangnya atau sebagian? Tentu sebagian. Berarti min litab'id menunjukkan sebagian. Makanya kalau diartikan itu saya menginfakkan sebagian uang. Ya. Nah, saya mulai keluar dari rumah. Saya menginfakkan sebagian dari uang, gitu. Nah, ini. Kalau ada contoh misalnya Pak Bayu. Safartu min yaumil jum'ati. Safartu min yaumil jum'ati. Minnya mananya apa? Ibtidah Ustaz. Tidak, karena dia menyebutkan mulai. Saya mulai safar dari hari Jumat. Ini. Kalau ada kalimat qara'tu min ayil Quran. Saya membaca, ayat itu jamak dari ayat. Ayat Al-Quran. Ini apa? Minnya. Siapa Ustaz? Antum. Oh, ya ini apa? Bagian apa tadi? Itu Tab'id. tab'id. Ya, jadi min tab'id. Saya membaca sebagian ayat Al-Quran, bukan keseluruhan. Nah, itu. Jadi insya Allah dua makna ini yang sering dipakai. Ada kalan juga lil bayan, nanti min lil bayan, ya. Ada, tapi yang sering dipakai itu dua ini, lil ibtida, lil tab'id, ya. Makanya itu aja yang disebutkan. Nanti tambahan makna yang lain itu akan ada di kitab Nahu yang lebih panjang lebar, ya. Jadi cukup kita tahu dua dulu, makna min itu lil ibtida dan lil tab'id. Sekarang ilah, tafadhol. Ila tadullu ala intiha'il khoyati hatta akhiril khoyati au qabla akhiriha. Mislu sirtul barihata ila akhiril laili au ila nisfihi. Baik. Nah, yang kedua ilah. Apa makna ilah? Ilah itu maknanya intihaul ghoyah. Intihaul ghoyah. Apa yang dimaksud dengan intihaul ghoyah? Akhir dari sesuatu. Atau menjelang akhir dari sesuatu. Nah, jadi intihaul ghoyah itu antum bisa artikan akhir, ujung dari sesuatu, atau menjelang ujung dari sesuatu. Misalnya sirtul barihata, saya berjalan kemarin malam, ila akhir lail, sampai akhir malam.
Nah, berarti sampai akhir malam. Setelah akhir malam dia nggak jalan lagi gitu. Nah, ini. Jadi bisa sampai sebelum akhir malam atau bisa sampai akhir malam atau sebelum akhir malam. Au ila nisfihi sampai pertengahan malam berarti sepertiga malam terakhir udah nggak jalan karena sampai pertengahan malam aja atau sampai menjelang pertengahan malam. Nah, ini. Jadi intihaul ghoyah. Misalnya contoh lain ya. Akal tu as-samaka ila ra'sihi. Saya makan ikan sampai kepalanya. Kepalanya ikut dimakan nggak, Pak Bayu? Nggak ikut Ustaz. Hah? Ikut. Ikut apa enggak? Ikut. Kan sampai akhir. Ya, berarti kepala itu masuk atau enggak? Masuk Ustaz. Enggak. Nah, Enggak. Ya, akal tusamaka ila ra'sihi. Ila di sini kalau kita artikan intihaul ghoyah maka pas sampai kepala berhenti dia makan. Atau sebelum kepala udah nggak makan ikan lagi. Nah. Makanya intiha ujung akhir. Nah, setelahnya itu nggak masuk gitu. Paham nggak ini Pak Bayu? eh, insya Allah Ustaz. Hah? Insya Allah. Ada contoh lain nggak Ustaz? Nah, contoh lain misalnya, qara'tu al-Qur'ana ila suratil Maidah. Hmm. Nah, ila suratil Maidah. Berarti surat yang terakhir dibaca adalah surat Al-Maidah. Nah, ini. Kalau kita artikan intihaul ghoyah akhirnya berarti ya kalau dia intihaul ghoyah berarti dia masuk ya tadi, afwan. Nah, kalau dia qabla akhiriha sebelumnya berarti dia nggak masuk. Jadi kan ada dua. Intihal goyah itu apa? Akhirnya atau sebelum akhir. Nah, ila ra'sihi sampai kepalanya berarti ikut dimakan. Kalau sampai sebelum kepalanya berarti kepala nggak ikut dimakan. Ila suratil Maidah. Kalau sampai surat suratil Maidah berarti surat Maidah yang terakhir masuk. Setelahnya enggak. Kalau diartikan qabla akhiriha berarti sebelum ya, sebelumnya, sebelum surat Maidah. Saya membaca Al-Qur'an ila qabla suratil Maidah jadinya nanti. Kalau kita qabla akhiriha. Jelas ini, Pak Bayu? Insya Allah Ustaz. Baik, lanjut. Nah, hatta. Hatta. Hatta harfu nasbin. Idza dakhalat alal fi'li mudhari'i. Wasayati sar wasayati sarhan dalika inda Syarhu. Fa'il dari sayati. Syarhu. wasayati sarhu dalika inda dirasatin Indah hurufil dirasati nasbi inda hurufin nasbi. dirasati hurufin nasbi watakunu hatta harfu atfin au harfu jarrin idza dakhalat alal ismi wa hiya fil halatil akhirati tadullu ala intihai khoyati ay makana akhoro Akhiran lin nihayah. makana akhiran lin nihayati mislu salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik. Sekarang hatta. Hatta itu banyak dia ya. Hatta itu bisa menjadi harfu nasbin kalau masuk kepada fi'il mudhari. Misalnya, darabtu Muhammadan hatta yabkiya. Gitu kan. Saya mukul Muhammad sampai dia nangis. Hatta yabkiya. Gitu. Nah, dia masuk kepada fi'il mudhari, maka dia harfu nasbin. Dan bisa juga dia harfu atfin. Ya, harfu atfin dalam huruf atop yang pernah kita pelajari. Ya, bisa juga dia huruf jer. Misalnya akal tusamaka hatta ra'sahu.
akaltu as-samaka hatta ra'sahu. Berarti dia huruf atop. Nah, ra'sa atop kepada samaka. Bisa juga huruf jer. Akaltu samaka hatta ra'sihi. Nah, hatta ra'sihi berarti dia menjadi huruf huruf jer bermakna ila. Nah, ini. Ini seperti dalam firman Allah, salamun hiya hatta matla'il fajri. Nah, ila matla'il fajri. Nah, artinya hatta itu sama dengan ila maknanya intihaul ghoyah. Ini kalau dia huruf jer menjadi matla'il fajri. Jadi boleh antum baca akal tu as-samaka hatta ra'sahu. Nah, ini jadi huruf atop ya. Kalau hatta ra'sihi dia jadi huruf jer ahatanya. Ya boleh dibaca dua dan itu benar ini. Karena masuk kepada isim maka bisa jadi huruf atop, bisa juga menjadi huruf jer. Baik. Lanjut fi. Afwan Ustaz, suara saya emang kecil Ustaz. Iya kecil. Benar. Fi lidzorfiyatil makaniyati mislu ar-rajulu fil masjidi fil kubi ma'un. Taib. Fi li zarfiyah. Ya, zarfiyah makaniyah menunjukkan tempat. Jadi fi itu bermakna menunjukkan kepada tempat. Ya. Nah, ini ar-rajulu fil masjidi. Nah, seseorang berada di masjid berarti fi zarfiyah makaniyah karena menunjukkan pada tempat. Fil kubi ma'un di dalam gelas air berarti fi menunjukkan pada tempat-tempat adanya air. Nah, jadi fi zarfiyah makaniyah. Ya, bisa juga zaman kalau bersambung dengan zaman. Safartu fi yaumil jum'ati berarti fi zarfiyah zamaniyah. Itu kalau dia majrurnya makan maka zarfiyah makaniyah, kalau majrurnya zaman maka dia zarfiyah zamaniyah. Safartu fi syahri Ramadan. Nah, berarti zamaniyah gitu. Bisa makaniyah, bisa zamaniyah tergantung masuk kepada apa fi tersebut. Kalau pada tempat maka makaniyah, kalau pada waktu maka zamaniyah. Terus An lil mujawasa lil mujawasatu lil mujawazati. lil mujawasati mislu ibtida'a anisyari Ibta'id. Ibta'id. ibta'id anisyari. Baik. An lil mujawazah. Mujawazah itu artinya melampaui, melewati. Ya, melewati. Ya, artinya menjauhi. Jangan mendekati. Mujawazah. Ya. Misalnya ibta'id anis syarri. Jawiz asyarri. Lewati keburukan itu. Jangan dekati. Jangan lakukan. Nah, itu. Menjauhlah dari keburukan. Mujawazah. Artinya mujawazah itu melewati, menjauhi, dan tidak mendekati. Itu mujawazah. Ibta'id anni. Menjauh dari saya. Artinya jangan dekat-dekat. Itu kan. Hmm. Taib. An. Misalnya afautu anka. Afautu anka. Saya memaafkan kamu. Berarti saya menjauhi segala kekeliruanmu. Ya, saya tidak menganggapnya, gitu kan? Sehingga mujawazah, memaafkan, ya, menjauhi, ya, tidak menuntut kesalahanmu. Nah, saya jauhi, makanya dinamakan mujawazah. Afautu anka. Contoh lainnya. Terus Ala lil istiqla'i isti'la itu artinya atas, tinggi. Nah, mislu Ahmadu ala sathi alas sathi Ahmad berada di atas atap. Nah, berarti dia menunjukkan sesuatu yang tinggi, tempat yang tinggi. Jadi bisa ya bermakna isti'la. Fauqa bermakna fauqa bahasa lainnya. Dia bermakna fauqa di atas. Terus al-kitabu alal maktabi alal maktabi di atas meja. Nah, berarti dia fauqal maktab. Jadi istilah itu maknanya fauqa di atas, ya. Terus
Al-ba'u tastakmilul ba'u lil Tusta'malu. Tusta'malu. tustakmalu al-ba'u li a'rodi masnu'atin wa min Mutanawwi'atin. mutanawwi'atin wa minha dzarfiyati makanihi Hmm. makanihi ai bimakna Minha al-zarfiyah al-makaniyah. Zarfiyatul makaniyatu bimakna fi. al makaniyatu ai bimakna fi al isti na al isti Isti'anatu. al istini'anatu Isti'anatu. al wal isti'anatu wal Wat-ta'widu. widu wal il Il taso iltisaq. Iltisaku. soku wal kosamu. Baik. Nah, ini ba ini panjang ya. Ba ini memiliki banyak makna. Nah, pertama zarfiyah makaniyah, kedua isti'anah, ketiga ta'wid, keempat iltisaq, kelima qasam. Kadang juga ada yang mengatakan tab'id, lit tab'id menunjukkan sebagian, ya. Ada juga sababiyah menunjukkan sebab. Jadi banyak sekali makna dari ba ini. Nah, insya Allah mungkin untuk membahas ba ini pada pertemuan selanjutnya. Sekarang kita praktek baca ya, Pak Bayu ya. Siap nggak Pak Bayu nih? Baru siap sedikit sih Ustaz. Hah? Baru siap sedikit. Nggak apa-apa. Bismillah. Ya, giliran nanti ada nggak apa-apa. Ayo, mulai dari Pak Bayu, halaman 25. Silakan. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi yasir wa'ain ya karimin ya Hmm, karimu. ya karimu karena munada mufrad. Jadi mabni ala dhamm. Ya karimu. Terus Qala al imamu Muhammad bin Abi Bakr ni Qayyimi al Jauziyati. qayyimin al-jauziyatu karena dia untuk Ya tuh. Muhammad. Hmm. Muhammadu. Rahimahullahu ta'ala. Faslun fil muwazanati baina dzauqis sama'i wa dzauqis sholati wal qur'ani wa bayanin Hmm. Wa bayani. Nah, itu. Karena atap kepada fi. wa Fil bayani muwaz ya. Wa anna bayani. wa bayani anna ahadat daqina Mudafil musanna musanna. anna ahadat daqina Nah, qaini atau qaina? Muslimaini atau muslimain? Nah, muslimaini muslimaini berarti zauqaini atau zauqaina? daqini Ulang, berarti wa bayani. wa bayani anna ahadat daqini Hmm. mubayyinun lil akhiri min kulli Lil wajhi akhari. Akhari. mubayyinun lil akhari min kulli wajhi wa annahu kullama qawiyyun Fi'il madi. Fa'ila. fa'ila wa annahu qawiyya Ya, kullama qawiya. Perhatikan setiap kullama ini.
Kaidah ini setiap antum menemukan kullama maka pasti setelahnya fiil. Ba'daha fi'lun. Ini kaidahnya. Setelah kullama itu pasti fiil. Wa annahu kullama. Wa annahu kullama qawiya dzauqu ahaduhuma Mudah-mudah pilih. ahadihima wa Ahadihima. oh, ahadihima wa sultanihi dha'ifi Atapnya kepada zauq. atafnya kepada dzauq wa sultanuhu Iya. dha'ifu Fiil. Fa'ula. dha'ifu ya Ustaz. Fa'ula. Fa'ila Fa'ula. fa'ula fa'ula dha'ufa Ya, dha'ufa. dha'ufa dzaqil akhiri Mana ada setelah fiil kasrah? Baru kita belajar. Majrur itu cuman huruf jar, mudhof ilaih, atau tabi. dha'ufa dzaqal akhiri Fa'il yang lemah apa? Apa yang lemah? apa yang lemah Iya. Dha'ufa itu lazim dia, Pak Bayu. Enggak muta'addi. Jadi dha'ufa, qawiya itu fiil lazim. Enggak butuh objek. Berarti dha'ufa dha'fa dzaqul akhiri wasul akhori, bukan akhiri. Akhori. Ini akhori lain. Ya. wasultanuhu Wasultanuhu. Oke, coba terjemahin. dalam Ya. keseimbangan Ya, muazanah itu menimbang. dalam menimbang antara rasa pendengaran Ustaz. Ya, sama itu maksudnya menimbang antara ya yang antara sesuatu yang dirasakan oleh orang yang gemar mendengar lagu, mendengar nyanyian itu sama al-ghina bahasa lainnya. Sama itu al-ghina, nyanyian. Dalam menimbang antara orang yang mendengar nyanyian dan orang yang Rasa yang dirasakan orang yang sholat. rasa yang dirasakan oleh orang yang sholat dan yang membaca Quran Ustaz. Iya, iya. Jadi mana yang lebih nikmat? Maksudnya di sini Pak Bayu, mana yang lebih nikmat? Ya, rasa yang dirasakan orang yang mendengar lagu nyanyian atau rasa yang dirasakan orang yang dalam sholat dan membaca Al-Quran. Kita timbang mana yang lebih nikmat. Ya, terus, jadi pasal ini maksudnya pasal ini datang untuk menjelaskan perbedaan ya nikmat yang dirasakan oleh orang yang tenggelam dalam lagu dan nikmat yang dirasakan oleh orang yang tenggelam dalam sholat dan bacaan Al-Qurannya. Terus, wabayani Dan penjelasan ya bahwasanya bahwa sesungguhnya salah satu dari dua rasa itu mubayyinun dijelas mubayyin itu berbeda berbeda satu sama lain. Lil akhir itu sama jadi lain. saling berbeda, enggak akan sama gitu. Ya, dua rasa yang berbeda. Jadi mubayyinun lil akhir itu antum bisa artikan dengan bahasa yang gampang adalah dua rasa yang berbeda, tidak sama. Tuh. Min kulli wajhin Dari setiap orang. dari segala sisi. Wajah itu sisi. Ya, jadi juga pasal ini akan menjelaskan tentang bahwasannya kedua rasa itu adalah dua rasa yang berbeda dari segala sisi, yang tidak sama dari segala sisi.
Jadi rasa mendengar kenikmatan karena mendengar nyanyian itu berbeda dengan kenikmatan karena ikan, sholat, dan membaca Al-Quran. Itu dua rasa yang tidak akan sama. Terus, Wa annahu, dan sesungguhnya dia setiap kali, dia zauq failnya setiap kali, salah satu dari kedua rasa itu semakin kuat, salah satu dari kedua rasa itu semakin kuat semakin kuat, dan semakin berkuasa, ya, dan semakin semakin dominan, sultan berkuasa, itu semakin dominan, maka yang lain akan lemah. melemah. Oke. Jadi kalau nikmat mendengar lagu itu lebih kuat dan lebih dominan di hati seseorang, maka nikmatnya sholat, nikmatnya baca Al-Quran akan melemah. Sebaliknya, kalau nikmat sholat itu lebih kuat, nikmat membaca Al-Quran itu lebih kuat, nikmat mendengar lagu itu akan lemah. Ya, jadi ini, ya, jadi di sini ya Ibnu Qayyim intinya akan menjelaskan kepada kita bahwasanya dalam sholat itu ada kenikmatan, dalam membaca Al-Quran itu ada kenikmatan. Sebagaimana para pendengar lagu, ya penikmat lagu itu ketika mendengarkan lagu mereka merasakan nikmat tersendiri. Nah, begitupun dengan orang yang sholat, dengan orang yang membaca Al-Quran juga memiliki kenikmatan tersendiri. Dan nikmat mendengar lagu itu berbeda dengan kenikmatan menegakkan sholat dan membaca Al-Quran. Ini poinnya. Kemudian poin yang kedua, kenikmatan mendengar lagu dan kenikmatan sholat serta membaca Al-Quran itu tidak akan pernah bersatu dalam hati seorang mukmin. Nah, pasti ada yang kalah. Ya, kalau yang lebih dominan itu nikmat mendengar lagu, maka nikmatnya sholat akan berkurang, bahkan bisa hilang. Atau sebaliknya, kalau yang dominan itu nikmatnya sholat, nikmatnya baca Al-Quran, lagu akan hilang. Nikmatnya lagu tidak ada dalam dirinya. Itu makna paragraf ini. Dapat dipahami insya Allah Pak Bayu ya, ini. Insya Allah Ustaz. Baik, sekarang terjemahkan dengan bahasa yang lebih bagus. Setelah antum pahami, gimana coba? Bahasa lepas saja Pak Bayu, bahasa lepas. Eh, bahasa bebas Ustaz. Iya, bahasa bebas. Dengan menimbang perbedaan antara orang yang suka mendengarkan lagu dan orang yang sholat dan membaca Al-Quran, jelas keduanya itu berbeda dari semua sisi. Hmm. Jika salah satu lebih kuat dan berkuasa, maka yang lain akan melemah. Oke, tuntas. Hmm. Ntar nanti di sesi pengajian ini sedikit ini. Oke, kita pilih Pak Bayu. Apa Ustaz? Antum tadi isi pengajian di pabrik pakai kitab ini nih. Kalau udah tamat, Insya Allah. Insya Allah. Taib. Nanya Ustaz, Tafadhol. ini dari awal ya Ustaz ya. Ya, Muhammad bin Abi Bakrin ibni, jadi Pak namanya Jimin. Ya, kenapa ibni Ustaz? karena kenapa Ibni ya? Ya Ustaz. Jadi Muhammadu benu ini badal dari Muhammad. Ya Muhammad pada marfu kan? ya Ustaz. Oke. Abi Bakrin, Abi mudhaf ilaih dari Ibni yang ini. Maka Ibni ini badal dari Abi. Abi majrur nggak? Ya Ustaz. Dengan iya, maka Ibni juga majrur. Ya Jelas Ustaz. ini Pak Bayu? Jelas Ustaz. Tayyib. Ini Jadi ya mengikuti mubdalnya. Terus Al-Jauziyah al-Jauziyah.
Ya Nah, kenapa? al-jauziyatu, kenapa al-jauziyatu? Karena al-jauziyatu ini ya menjelaskan siapa? Muhammad atau menjelaskan qayyimnya. Nah, di sini kalau dia menjelaskan qayyimin berarti dia al-jauziyati. Nah, kalau dia menjelaskan Muhammad berarti al-jauziyatu. Boleh antum baca dua ya. Boleh. Jadi Al-Jauziyah itu menjelaskan siapa? Muhammad, maka dia Al-Jauziyah tuh. Kalau antum bilang dia menjelaskan Qayyim karena bisa juga dia menjelaskan Qayyim. Nah, maka Al-Jauziyati. Tapi ala kulli hal boleh antum baca dua-duanya tergantung antum kembalikan kemana, Pak Bayu. Ini nama apa sih Ustadz Al-Jauziyah itu Ustadz? Daerah apa Ustadz? Eh, Madrasah kalau nggak salah nama sekolah. Nah, sekolah itu ya, yang tepat sih sebenarnya Al-Jauziyati, benar antum. Kenapa? Karena dia sering dinisbatkan ke kakeknya, ya. Jadi Qayyim itu kakeknya. Kakeknya itu ya, makanya Ibnu Qayyimin ya, Ibnul Qayyim ya, atau Ibnu Qayyimin. Kalau antum Ibnul Qayyim dengan alif lam, Ibnul Qayyim berarti nggak boleh ada Al-Jauziyah. Ini. Kalau Ibnu Qayyimin berarti boleh ada Al-Jauziyati. Makanya sebagian mengatakan Al-Jauziyah itu adalah sifat untuk Qayyim. Nah itu. Jelas insya Allah ya. Salah Ustadz. Baik. Ada lagi yang ditanya? Eh, ini Ustadz muwazanatu Ya. itu masdar dari itu ya Ustadz. Nih, Fa'ala ya. benar. Ya, itu yang berusul lugah. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan muwazanatan. Wazana yuwazinu muwazanatan. Benar, Masdar. Terus? Terus karena ada fi berarti dia khobar apa gimana Ustadz? Hah? Iya, Khobar apa? Khobar ya Ustadz. Khobar mau iya. awal. A- Ini faslun. Oh, faslun, oh, nyambung faslun. Iya. Ada faslun. Nah, fil muwazanah. Jadi dia nanti jar majrur berkaitan dengan faslun. Mubtadanya hada faslun Ustadz. Ya. Nanti hadza faslun, hadza mubtada, faslun khobar, fil muwazanah, jar majrur muta'alliq dengan fasal dengan khobar. Atau haza fil muwazanati, antum bilang berarti fil muwazanah khobar dari mubtada yang mahdzuf. Boleh. Terus ini antum salah dua kali ini. Lil akhari, antum baca lil apa tadi? Akhir, gitu kan? Akhir Lil Ustadz. akhir. Ya, Nah, bagaimana cara membedakannya? Bedakan dari makna. Di sini kan yang lain ya, penjelasan bahwasannya salah satu dari kedua rasa ini berbeda terhadap yang lain, bukan terhadap yang terakhir gitu, dari semua sisi. Nah, jadi dirasa dulu Pak Bayu, ini yang cocok terakhir atau yang lain gitu. Nah, baru ditentukan akhir atau akhir. terus ini Ustadz. Awal-awal mungkin lambat awal-awal, Oh, tapi kalau udah terbiasa nanti otomatis. Gimana? iya. Wabayanin Ustadz. Kenapa majrur Ustadz? Ini kan atap ke muwazanah. Atau ke muwazanah. Nah, wafi ya, dan dengan wafi bayani asal kalimatnya. Bukan bayanin, bayani. Kenapa? Bayanin. Karena nanti masdar muawwal kan an isim dan khobarnya itu masdar muawwal ya Pak Bayu ya. Hanya di mana Ustadz? Hah? Di belakang itu. Ini kan ini anna isim khobar ya. Ya Nah, Ustadz. nah, itu namanya masdar muawwal. Masdar muawwal itu ada i'rabnya enggak? Ada Ustadz. Ada. Berarti dia sini fi mahalli jarrin mudhafun ilaih.
Mana mudhofnya? Bayani. Makanya nggak boleh bayanin. Ya, tanpa tanwin karena sebagai mudhaf nanti anna ahadadz dzauqaini mubayinun lil akhar min kulli wajah itu masdar muawwal fi mahalli jarrin mudhaf ilaih untuk bayani. Karena kaidah itu masdar muawwal kan an plus fi'il mudhari atau anna plus isim plus khobarnya. Ini masdar muawwal namanya. Jelas ini Pak Bayu? Ya Ustaz. Ya, taib. Ada lagi An plus fi'il mudhari, anna plus isim. isim dan ngobarnya. Ada lagi? Mungkin dari yang lain kalau ada pertanyaan silakan. Silakan yang lain. Ada yang ditanyakan? Apa Ustaz? Mau tanya Ya. tadi kelewat atau enggak ya? Yang ini Ustaz, yang Robi itu kasroh Ustaz. Ini Rabbi Yasir ya kasroh. Kenapa kasroh? Di bab munada itu kan ada namanya ada munada yang mudhof kepada ya mutakallim. Ya, misalnya seperti abi. Nah, contohnya seperti apa? Abi. Itu Abi. boleh antum tulis abi tanpa ya. Nah, sama juga Robbi asalnya. Dengan ya itu boleh ditulis tanpa ya menjadi Robbi. Ya Robbi asalnya. Wahai Robku, yasir mudahkan, wa'in tolonglah, ya karimu, ya wahai yang maha dermawan. Berarti isanya ke apa namanya? Ke mutakalim itu saja. Ya, ya Ya, mutakalim yang dihilangkan. ya, ya benar. Cuman tidak ditulis, dibuang. Dan itu boleh di bab munada. Enam Ustaz. Sekarang, Ustaz. Oke. Ada lagi? Ya. Paragraf kedua siapa yang baca? Yang ini? Silakan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak perlu ditunjuk, langsung aja yang siap siapa? Tapi artinya belum siap, Ustaz. Ya nggak apa-apa, diraba-raba aja nanti. Terus Nah, Ustaz. Bismillah. Nah, Azimun minat minat mudah-mudah pilih. azimu minatillahi fi sir'atis sholati fa'ilam annahu la Jadi kalau nggak ada hamzah qat'i, nah itu maka jangan dibaca, langsung fa'lam. Kalau ada fa'lam jangan dibaca fa'ilam, itu ya. Karena dia hamzah wasol, berarti nggak dibaca hamzahnya. Fa'lam. Terus fa'lam annahu la roiba annas sholata qurratu uyunin almu almuhib eh almubain almuhbaini hmm, hmm. Jamak mudzakkar salim. Isim fa'il dari apa? sim fa'il dari mu hab haba haba Hmm. muhab bin Ahabba yuhibbu. Coba tasrif. Ahabba. habba yuhibbu muhib muhibbun Hmm. muha eh, ahabba yuhibbu Akrama yukrimu ikraman af'ala yufrimu if'alan. Nah, jadi apa nih? Ahabba yuhibbu. ahabba yuhibbu nanti eh 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 Ihbaban ihbanan atau ya mahabbatan. Terus ahbib. ahbid
Nah, masih bingung tak serius. Nah, udah berarti isim fa'il di sini. Muhibbina. Muhibbina. Hmm. Terus Al-muhibbina qad wa walid walidat ladzatu atau ke kurroh. waladzatu arwa al wal walad waladzatu arwahin arwahil muwahidina Muwah dari kata mu- wahada. Fa'ala yufa'ilu. muwahidina Iya. muwahidina wa bus wa bus wa bustani. Hmm. Kemana atopnya? Kobustani. Itu bukan mustana Ustaz. Nah, Waw itu waw atop itu. Wa itu kan waw atop semua. nah, Ustaz. Qurratu uyunil muhibbina wa atop. Lazatu atop ke kurroh. Wa bustan nuni. Oh, was- itu bukan ini Ustaz, bukan mustana ya, Ustaz. Bukan. Itu bustanun, taman. Itu mufrad. Oh, nah. Bustanani, musannanya. Basatinu, jamaknya. Oh, nah. Wa wa busta wa bustanun nil Wa abidina bustanu apa wa bustani? bustanu Ya, wa bustanul. wa busta wa bustanul abidina wa laddatu nufusin waladdatu waladdatu nufusil khasiina wa mahaka Ustaz. Semuanya isim, masdar semua. Wa mahkun Ya. wa mahkun Nah, kenapa domah? Kenapa tanwin? Kan mudhof ilaih itu ahwali. Di situ ada kasroh jelas. wa mahku ahwa wa mahku ahwalis sodikina wa mizanu ahwalis sa ahwalis salikina wa hiya rahmatullahil muhdati ila abadi ila Hmm. ibadihil mu'minina. Baik, coba artikan. Minnah itu karunia, nikmat. Nikmat nikmat Allah Azim itu azimun apa? agung. Agungnya nikmat Agungnya nikmat Allah pada pada sir, pada syariat. pada syariat sholat. Ya, agungnya nikmat Allah pada syariat solat. Ya, jadi besarnya nikmat Allah dalam syariat solat. Sholat. Baik. Terus, Eh, Maka ketahuilah sesungguhnya bahwa sholat ya, la raiba, la raiba dulu apa? Ti- Ketahuilah sesungguhnya la raiba, eh, apa? zalikal kitabu la raiba Keraguan, fih. Ustaz. Keraguan. Tidak ada, Bahwa sesungguhnya tidak ada keraguan. ya. Gimana itu? Anna dua kali, Ustaz. Eh, jadi Sesungguhnya ketahuilah, ketahuilah sesungguhnya tidak ada keraguan, ya, bahwasannya, gitu kan, sesungguhnya tidak ada keraguan bahwasannya, bahwasanya sholat adalah penyejuk mata. ya, ya, Bahwasanya sholat penyejuk mata. Al mata siapa? mata al mu- apa itu? Mata Muhibbin, pencintanya gitu. muhibbina.
Ya. Mata para pencintanya bukan Ustaz? Ya, mata para pencinta. Pencinta siapa? Allah dan Rasulnya. Jadi ketahuilah sesungguhnya tidak diragukan lagi bahwasanya sholat adalah penyejuk ya pandangan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi maksudnya kalau antum mencintai Allah dan Rasul, maksudnya orang-orang yang benar-benar beriman, itu maka sholat akan menjadi pelipur lara, ya akan menjadi ya penyejuk hati, ketenangan. Makanya Nabi mengatakan ju'ilatis sholah, ya ju'ilat qurratu aini fis sholah, kata Nabi. Dijadikanlah ketenanganku, penyejuk pandanganku itu ada di dalam sholat. Nah, ini. Jadi keagungan sholat yang pertama, sholat itu benar-benar akan menjadi penyejuk pandangan, ketenangan bagi orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasul. Terus, Eh, eh, lah, itu lahir kan ya Ustaz? Kelahiran mana kelahiran? walidat waladatu Lezat, lezat, lezat. bukan lah. Dan Lezat itu kelezatan lezat, nikmat. dan kenikmatan apa itu ruh Ustaz? Ya. Dan kenikmatan eh, para ruh dan mereka bersatu gitu atau gimana? Ah, Dan ahli tauhid, muwahhidin itu ahli tauhid, orang-orang yang bertauhid. Jamak dari muwahhidun. Muwahhidun itu ana muwahhidun. Saya adalah orang yang bertauhid. Berarti muwahhidin, para orang-orang yang bertauhid. Bukan ke bersatu. arwah Muwahhid itu mengesahkan. Orang yang mengesahkan berarti bertauhid. berarti kele, gimana? Kenikmatan dari orang-orang yang bertauhid, Kenikmatan untuk arwahnya, untuk ruh-ruhnya orang-orang yang bertauhid. kenikmatan dan kenikmatan untuk kenikmatan untuk ruh-ruh orang-orang yang bertauhid gitu. Nah, jadi gini teman-teman ya. Ya kan ketenangan itu ada dalam sholat. Kenikmatan bagi jiwa orang-orang yang bertauhid. Kenikmatan bagi ruh-ruhnya orang yang bertauhid itu ada di dalam sholat. Nah, jadi fisik itu tidak merasakan apa-apa. Tapi jiwa dan ruh itu akan merasakan kenikmatan, merasakan ketenangan ya tersendiri ketika menegakkan sholat. Gitu. Makanya lazzatu arwahil muwahhidin. Terus Wah, wah, bustan itu taman, hadiqah, bustan. dan, dan taman orang-orang yang beribadah bukan? Ya, taman-tamannya ahli ibadah. Maksudnya taman itu tempat rekreasi, ya. Oh, Jadi rekreasinya ahli ibadah itu dengan sholat. Ya, mereka ingin rekreasi supaya terlepas dari penatnya dunia. Itu di mana? Sholat. Makanya Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arih Nabi sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dari penatnya dunia dengan sholat. Itu bustanul abidin. Terus dan taman bagi orang-orang bagi kenikmatan. Ya, taman bagi-bagi ahli ibadah dan ibadah dan kenikmatan diri-diri bagi jiwa, bagi jiwa jiwa, nufus jamak dari nafsun, bagi jiwa-jiwa yang tunduk apa Ustaz? yang khusyuk, yang tunduk. Ya, jadi jiwa yang patuh, jiwa yang tunduk itu maka mereka adalah jiwa-jiwa yang menegakkan solat ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, kata Allah. Solat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tunduk karena dalam solat itu ada kenikmatan jiwa bagi mereka. Terus Wa mahakaah wa mahki, wa mah wa mahkun tadi ya mahkun ya. wa mahku ahwali wa mahku Wa mahki, ya wa mahku, benar, wa mahku ahwalis sadiqin. Mahku itu suarun, bentuk ya, gambar ya. Jadi sholat itu adalah gambaran kondisi orang-orang yang gambar iya
Mahkun itu gambaran, ahwal itu kondisi, keadaan, as-sadiqin orang-orang yang jujur. Jujur apa? Imannya. Ya, maka sholat itu adalah gambaran untuk kondisi orang-orang yang jujur imannya. Maksudnya apa? Dalam sholat itu ada bukti kejujuran iman. Ya, kejujuran iman. Itu tadi bentuk ya, Ustaz? Apa? Hmm, Gambaran dari gambaran. gambaran gambaran dari apa? Kondisi. Ahwal kondisi tadi enggak? Ahwal kan kondisi. Hal. Jamak dari ahwa, jamak dari hal. Jadi gambaran kondisi orang-orang yang jujur. Jujur apanya? Imannya. Itu. Salah satu ahwal. Ada 3 keadaan. Itu kan. Yang sering itu. Anak itu salah satu ahwal. Naat itu ada 3 keadaan. Nah itu kan sering dibahas di Nahu Mufradat ini. Terus? Wa mizan wa mizanu dan timbangan-timbangan Ya, keadaan timbangan atau barometer. dan barometer enggak barometer kondisi apa itu sakilina staf Salikin. Salikin. Ahwalis salikin itu kondisi hati orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahwalis salikin itu biasanya ini istilah yang sering dipakai oleh orang-orang yang tasawuf ya, orang-orang yang bertasawuf. Tasawuf itu nggak semuanya tercela, teman-teman ya. Karena tasawuf itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan perbaikan hati. Jadi jadi orang sholat itu bisa menjadi barometer kondisi ketaatan hati seseorang yang hendak menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya baik dan buruknya seseorang itu bisa dinilai dari sholat. Sholat itu adalah barometernya, gitu. kondisi. Terus Eh, dan dia rahmat Allah muhdad, isim maf'ul dari ahda yuhdi, yang dihadiahkan, yang dianugerahkan. dan dia rahmat Allah yang dihadiahkan kepada Hamba-hambanya hambanya yang mukmin Ustaz. yang mukmin, yang beriman, ya. Jadi ini di paragraf ini tentang apa, Pak Pujo? Jadi bukan hanya bisa baca, tapi juga harus bisa memahami. Tentang apa ya tentang tidak adanya keraguan di dalam sholat Ustaz. Hmm. Tentang keistimewaan sholat. Ya, Istimewa. tentang apa aja anugerah yang didapatkan oleh orang-orang yang sholat itu. Pertama, di dalam sholat itu akan menjadi penyejuk pandangan. Maksudnya akan menjadi ketenangan, menjadi kelezatan, menjadi apa? Rekreasi untuk mencari, ya, untuk berlepas diri dari penatnya dunia, ya. Bukti atas ketundukan, ya, bukti atas keimanan, barometer baik dan buruknya seseorang. Salat itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman. Ya, bukan beban salat itu, tapi rahmat, anugerah, kasih sayang Allah kepada hamba itu. Salah satu buktinya adalah Allah syariatkan salat. Ya, jadi salat itu semua demi kemaslahatan seorang hamba. Ya, bukan untuk kepentingan Allah sholat itu, tapi untuk kemaslahatan dan kepentingan hamba itu sendiri. Ya, makanya sholat itu berat bagi orang-orang yang hatinya penuh dengan dunia. Taib. Hafal Kitabnya udah dicetak belum? di print di print aja Ustaz. Ya, udah ya. Jadi di print ya, di Nah, print terus di minimal antum persiapkan selembar lah, selembar itu walaupun entah entah dapatnya paragraf yang mana, tapi setidaknya dipersiapkan. Ya, dipersiapkan nggak apa-apa keliru satu dua, tapi setidaknya sudah dipersiapkan. Biar nggak terlalu fatal keliruannya. Baik. Ada yang ditanyakan?
tadi masalah sholat itu berat bagi orang-orang yang penuh dengan dunia itu, apakah kalau lagi malas itu berarti kita penuh dengan dunia gitu, Ustaz? Atau gimana? Kadang-kadang kan Antum tahu nggak? Antum tahu nggak? gimana? Disebutkan oleh para salaf, ya, yukrahu an ya'tiya rajulu ya as-salata wa huwa kaslanu. Kata para salaf, dibenci, tidak disukai seseorang itu melakukan sholat dalam keadaan malas. Kenapa? Karena yang malas itu bukan sifat orang mukmin. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri-ciri orang munafik itu kalau melakukan sholat maka dia malas-malasan. Masa antum mukmin malas? Gimana maksudnya itu? Kayak pas lagi capek-capeknya gitu kan, kayak berat gitu, Ustaz, itu termasuk malas kan, Ustaz? Misalkan sedang perjalanan jauh terus tiba capek gitu kan, tapi harus sholat berangkat ke masjid gitu. Tapi capek gitu kan, Ustaz. Itu termasuk malas apa enggak? Iyalah, antum sholat itu kan sholat di masjid itu terbaik ya, yang terbaik ya, yang terbaik ya. Nah, kalau misalnya kalau nggak mampu, ada uzur, boleh sholat di rumah. Tapi ketika melakukan sholat itu jangan berat gitu. Jangan ada berat hati, jangan ada merasa itu menjadi beban. Karena tadi sholat itu bagi orang beriman akan menjadi sesuatu yang dinanti-nanti. Disitulah dia merasakan ketenangan, disitulah ruhnya mendapatkan kenikmatan, disitulah dia rekreasinya dari penatnya dunia. Ya, situ. Disitulah dia bukti keimanannya, disitulah barometer, ya, apa namanya, rasa, ya, rasa yang dirasakan oleh hati yang mengharuskan dia menjadi semakin patuh tunduk kepada Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan sholat itu adalah tiang agama, kemudian puncaknya adalah jihad. Nabi bertanya kepada para sahabat, mau aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang bisa menguatkan amal-amalan tadi, ya. Ya, amalan-amalan kali itu jaga lisan. Berarti menjaga lisan itu salah satu hal yang membuat orang bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah sholatnya. Nah, kalau dia tahu sholat itu adalah rahmat belas kasih Allah, ya, yang dianugerahkan, masa harus berat-beratan, malas-malasan untuk meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dengan mempelajari ini, maka hilangkan rasa malas, hilangkan rasa berat. Ya, itu. Nah, Ustaz. Jelas Kak Pujo ya. Insya Allah jelas. Ya, jadi capek dalam perjalanan itu bukan alasan untuk bermalas-malasan atau berat menegakkan sholat. Ya, ya karena ar-rahatu fil jannah. Yang namanya istirahat itu adanya di surga. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Terus siapa yang ininya? Paragraf selanjutnya? Nanya dulu Ustaz, apa Ustaz? Ya, silakan. Eh, yang fa'lam annahu punya itu baliknya kemana Ustaz ya? Domir sya'an. Domir. Sya'an. Domir sya'an itu artinya domir yang tidak memiliki tempat kembali. Oh, Seperti kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Huwanya kembali kemana? Nggak ada kan? Nggak ada tempat kembali ke belakangnya kan? iya Ustaz. Makanya itu namanya domir sya'an. Jadi domir sya'an itu adalah domir yang tidak memiliki tempat kembali di depannya tuh. Di depannya nggak ada tempat kembali, maka dinamakan domir sya'an. Dia didatangkan hanya untuk menguatkan saja. Ustaz. Terus yang kedua akan balik ke atas Ustaz yang wa annahu kullama yang hunya Ya, itu sama isim ina ya Ustaz. Kulamanya itu ulama ya di sini ini Ustaz apa? ya. Dhorob. Dorob. Oh. Ya, karena menjelaskan ya setiap kali gitu. Setiap kali itu menjelaskan waktu.
Baik. Makanya fathah Pak Bayu ya, kulla karena dia dzarab. Dzarab itu kan maf'ul fihi. Ya Ustaz. Baik. Ada lagi? Ini Ustaz, wa mizanu, mizanu Ya, itu asal tasrifannya dari apa Ustaz? wazana. Wasana. Oh, wasana. 3 huruf itu ya Ustaz ya. Ya. Ada lagi? Paragraf terakhir. Siapa yang nyoba? Ada siapa aja di sini? Anak coba Ustaz. Ayo. Bismillah. Hadzahum ilaiha wa arrafhum biha Fi'il madi. Arrafa fa'ala. wa arrafahum biha wa ahadaha ilaihim ala Wa yadi ahdaha af'ala. Ini yang kita pelajari di Durusul Lughah. Wala af'ala. Jadi bukan wa'aha, tapi ah. Sukun haknya. wa ah wa ahdaha ilaihim yadi rasulih ala yadi rasulihi rasulin Benar, rasulihi ya ada hak. Ada rasulihi. Nah, rasulihi sadiqil amini rahmatan bihim wa ikroman lahum liyanalu biha sarofa karom tahu hmm. Syarafa sarofa karo karomahu karomatahu saja karomah. Karomah berarti karomah karomatihi Ustaz. karomatihi. Nah, jadi syarafa Sarofa karomatihi. Terus sarofa karomatihi wal fau wal fauzu atop ke oh, wal fauzi Ustaz. atop ke syarafa. Sarofa. Dia untuk Wal memperoleh fauz eh, wal fauza dengan Ustaz. salat kemuliaan karomahnya Allah dan keselamatan. Itu. Berarti dia Wal atop ke sarofa iya. karomah ya karomtah ya karomah wal Syarafa fauza karamatihi wal fauza bikor bihi bikurbihi. Kur, bikur bihi kur, bikurbihi. bikur bihi la lihajatin minhu ilaihim bal minnat bal minnatun Tin. bal Bal kan huruf minnatin atop. oh, bal Atop ke minnatin wajah. hajatin bal minnatin Atau minhu boleh untuk baca minnatan. Nah, di sini minnatan. bal minnatan minhu Hmm. Atopnya kalau bal minnatan berarti atopnya ke rahmah. Terus wa tafaddulan fatafaddulan alaihim wa ta'budan wa ta'abbada fil madi tafa'ala wa ta'abbada biha uh, kulubu kulub kulubahum ya objek kulubahum kulubahum wajawari wajawaro wa jawari wajawari atop ke kulub wajawarihi saja atop ke kulub. wajawar Jadi wajaw
Failnya Rob, ta'abbadallahu biha qulubahum wa jawarihahum. Ya, wa jawarihahum. Terus hum jami'an. jami'an. Artinya Hadahum kalian. hadayah di. Failnya Oh, Allah ya, domir takdirnya huwa kembali ke Allah. Jadi Allah memberikan hidayah atau menunjukkan kepada mereka, memberikan menunjukkan hidayah hidayah kepada mereka dan untuk ila sholah, ilaiha ila sholah. Hadahum ilaihi. Allah ilai menghidayahkan ke mereka sholat, untuk melakukan bukan sholat. sholat. Jadi orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah untuk menegakkan sholat, mendirikan sholat. Makanya ciri-ciri orang-orang beriman itu apa? Ya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina. Hum ang sholatihim sahud. Nah, orang benar. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa yang dimaksud dengan al muttaqin? Al mu'minun. Siapa di sini? Al muttaqin. Lanjutan ayatnya. Al- Ayo, alif lam mim. Kami mendalikal kita laro ibafi alladzina amanu Alladzina yu'minuna bil bil ghaibi wa yuqimu wa yuqimunas salata wa wa mimma yuqimunas shalah. Syahidnya ciri-ciri orang beriman itu apa? Wa yuqimunas shalah. Hadahum ilaiha. Hukumnya kembali kepada al-mu'minin di sini. Ya, jadi orang-orang beriman itu diberikan hidayah oleh Allah untuk menegakkan sholat. Makanya salah satu ciri-ciri orang bertakwa yang mukmin itu adalah wa yuqimunas sholah. Mereka menegakkan dan mendirikan sholat. Terus dan memberi pengetahuan saja kepada mereka. arrafa, arrafa, Ar-Rafa. arif nafsak. Ya, Allah memperkenalkan diri kepada mereka dengan Dengan sholat biha sholat. Ya, dengannya biha, bis sholat. sholat. Makanya sholat itu adalah waktu ketika kita bermunajat, berduaan, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi disitulah kita ya berhadapan langsung dengan Allah. Makanya tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya itu kapan? Ketika dia sujud. Ya, disitulah Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya, yaitu di dalam sholat. Terus Wa ahdaha dan ini ahdaha hanya itu ahda kembali yuhdi, memberikan hidayah. Jadi hanya kembali kepada sholat. Sholat itu adalah hadiah yang Allah berikan kepada mereka. Siapa mereka ini? orang-orang yang beriman. Iya, jadi ahda yuhdi hadiyatan. Berarti Allah menghadiahkan kembali ke mana? Ke sholat Sholat. Ya, kepada orang-orang beriman melalui ala yadi rasuli melalui tangan rasulnya ya, as-sadiqil amin yang terpercaya dan membenarkan saja yang jujur dan yang jujur dan terpercaya. terpercaya. Ya. Ya, kapan? Ketika Nabi Mi'raj. Ini ya. Nah, ketika Nabi Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat ya sebagai bentuk hadiah kepada hamba-hambanya melalui Rasulullah. Makanya as-sadiqul amin di sini. Karena Nabi itu tidak pernah dusta ketika menyampaikan syariat Allah. Ya al-amin, ya jujur dalam ucapannya dan semua orang percaya kejujuran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Terus Rahmatan bihim. nah ini namanya maf'ul li ajlih. Ya, kenapa Allah menghadiahkan sholat untuk orang-orang beriman? Apa tujuannya? Untuk apa? Sebabnya apa? Rahmatan bihim. Karena Memberikan sebagai
rahmat untuk mereka saja, Ya, orang-orang karena beriman. sebagai rahmat untuk mereka. Terus Wa ikro, dan memuliakan pada mereka. memuliakan mereka. Jadi tujuan sholat itu Allah hidayahkan, Allah hadiahkan atau syariatkan itu adalah untuk sebagai rahmat bagi hambanya dan untuk sebagai pemuliaan kepada hamba tersebut. Nah, jadi semakin orang menegakkan sholat maka semakin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus liyanalu, Lalu biha, ya, nala yanalu memperoleh, peroleh dan juga untuk memperoleh dengan sholat ke kemuliaan saja. kemuliaan karomahnya Allah. Ya. Makanya kalau ada orang ngaku punya karomah tapi nggak sholat, dusta. Nah itu dusta, ya. Karomah itu bisa didapatkan dengan mulazamatus sholah, diantaranya dengan terus menjaga sholat. Makanya syarata karamatihi. Ya, jadi Allah menghadiahkan sholat, mewajibkan sholat itu supaya hamba bisa memperoleh kemuliaan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus Wal fauzu bikurbihi, wal fauza tadi, wal fauza bikurbihi, dan supaya fauz, faza yafuzu fauzan, martabat ya, mendapatkan saja. ya, mendapatkan apa? Eh, Kemenangan, Kemenangan fauz. kemenangan, ya, kesuksesan, ya, kesuksesan dalam bentuk apa? Yang Bikurbihi, bikurbihi, yang dengan dekat dekat saja. kepada Allah Subhanahu wa taala. Haknya kembali kepada Allah. Jadi orang semakin dia menegakkan sholat, maka semakin dekat dia dengan Allah. Terus, La lihajatin, tidak 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 eh, dapat bukan karena Allah butuh kepada, hajat kepada mereka, Ustaz. ya, kepada mereka. Jadi Allah mewajibkan sholat itu bukan karena Allah butuh kepada orang-orang beriman, tapi untuk kemaslahatan orang-orang beriman tersebut berupa dapat rahmat, dapat kemuliaan, dapat karomah, dapat kemenangan. Itu kan maslahatnya kembali kepada orang-orang beriman. Jadi bukan karena Allah butuh kepada mereka. Akan tetapi Bal minhu, akan tetapi minnatan, minnah itu tadi apa? Karu. karunia saja. Akan tetapi ya, karena sebagai karunia dari Allah dan anugerah. Tafadulan itu anugerah. Nikmat dan anugerah saja. Ya, akan tetapi sebagai karunia dan anugerah dari Allah untuk siapa? Alaihim, Orang-orang yang beriman. untuk orang-orang beriman. Terus Wa ta'buda, dan ta'abbada. ta'abada, Ta'abbadallah, Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan sholat dan itu sebagai bentuk ibadah bagi siapa? biha bagi Nih, hak itu kembali kepada sholat. Allah, salah satu ya, bihim, Allah diibadahi dengan sholat atau Allah menjadikan sholat itu sebagai bentuk ibadah untuk siapa? untuk Hati, hati mereka, hati mereka orang-orang beriman dan juga anggota data badan mereka, semua semua. Jadi seluruhnya. bukan anggota badan doang yang beribadah di dalam sholat, hati pun ikut serta beribadah di dalam sholat. Jadi sholat itu amalan hati dan amalan anggota badan, amalan zahir dan amalan batin itu terkumpul dalam ibadah sholat maksudnya. Ini kesimpulannya apa di sini, Pak Darso? Jadi Sholat orang-orang itu yang apa? salat salat itu Allah beri hidayah kepada orang-orang yang beriman dengan salat, Ustaz. Hmm. Sholat itu diwajibkan kepada orang-orang beriman karena Allah butuh kepada orang beriman atau untuk faktor yang lain?
dia tidak butuh. Ya, bukan karena Allah butuh, tapi untuk faktor yang lain. Apa faktor-faktor yang lain tersebut? Rahmat untuk orang-orang beriman, Ini orang pemulihan untuk orang-orang beriman, karomah untuk orang-orang beriman, kemenangan untuk orang-orang beriman. Ya, itulah intinya. Baik. Dari sisi Arab ada yang ditanyakan di sini? tadi hampir itu yang hadahum, saya pikirnya yang hada pakai dal, apa pakai dal Ustaz, ini gitu. Bukan. Ya, di sini pil hadayah di hidayatan. Jadi hadanya Pil ini tadi. biasa yang alif bengkok itu sudah. Kalau di sini jadi alif Oh, berdiri Ustaz. karena bersambung dengan domir. Hmm. Dia bersambung dengan domir di situ. Nah, Ustaz. Kalau isim isyarah nggak mungkin bersambung dengan domir, nggak mungkin hadahum. Ya, kalaupun kalaupun ada hadahum, itu pasti dipisah hada kemudian ada spasi hum. Nah, Ustaz. Baik. Tafadhol, ada yang ditanyakan i'rabnya Pak Bayu, Pak Darso, Pak Pujo? Ustadz, yang syarofa kiromati Karo, bukan Hah? pika. Karo, kap fathah. Karomati. Ya. Kenapa ti Ustadz? Mudhaf ilaih. Perhatikan kaidahnya Pak Bayu. Nakirah plus ma'rifat. Nah, syarofa nakirah enggak? Nakiro Ustadz. Karomatihi ma'rifat enggak? Ma'rifat Ustadz. Ma'rifat. Karena dia nyambung dengan domir. Domir. Maka ma'rifat. Nah, berarti kalau nakirah plus ma'rifat sama dengan idhofah. Mudhaf ilaih. Oh, tadi sempat kepikir kalau sarofa itu fiil, jadinya saya mikir kenapa kasro ya. Terus Ustadz. Ini maf'ul dari janalu. Kenapa syarofa fathah? Karena maf'ul bih dari liyanalu. Fiil mudhari. Jelas Pak Bayu ya? Ya, insya Allah Ustadz. Nah, jadi nggak mungkin fiil di sini syarofa. Kenapa? Karena kalau fiil berarti yanalu mana objeknya, gitu kan? Ya kan Pak Bayu? Ya Ustadz. Ada nggak maf'ul bih dari fiil? Maf'ul bi dari fiil. Ada nggak? Nggak ada Ustadz. Nggak ada. Berarti pasti bukan fiil ini syarofa gitu. Kenapa? Karena yanalu butuh objek. Nah, berarti isim dia. Sehingga kalau isim berarti setelahnya mudhaf ilaih. Kalau sarofa itu isim apa Ustaz? Masdar. Oh, Syarofa yasrofu syarofan fa'alan. sarofa. Oh, Ada lagi Pak Bayu? Sementara cukup Ustadz. Cukup ya? Oh, cepat amat jam 10 ya. Padahal tadi jam 8 mulainya ya. Eh, udah sejam lewat ya. Ya Ustadz. Ustaz, hampir 2 jam. Harusnya harusnya 30 menit ya. 45 sih Ustadz. Dua-duanya. Iya kan biasanya setengah itu. Tapi nggak apa-apa lewat dikit, Oke, baik. tambah ilmunya. Baik. Ini kenapa saya pilih kitab ini? Pertama kitab ini bagus ya. Ya buat bekal juga, buat bekal bahan bacaan ya supaya perhatian dengan sholat. Kemudian yang kedua, ini ada bantuan harokatnya jadi enak gitu. Ya, enggak semua tapi kalau rata-rata kan ada harokatnya semua. Kalau ini cuman bagian-bagian tertentu yang memiliki harokat itu membantu untuk ya memulai baca. Walaupun mungkin ada sedikit sulit kosakatanya, tapi nggak sulit-sulit amat menurut saya sih. Sulit nggak Bapak Bayu kosakatanya? Nggak terbiasa. Hah? Ya masih awal sih, masih agak. Menurut ini kan sebenarnya kosakata yang bukan kosakata yang asing gitu kan, Pak Bayu kan? Sebenarnya
sudah sering ditemukan. Kalau antum ngaji kitab itu kan selama ini ngaji kitab terus ya. Itu pasti ini kosakata udah sering lewat gitu. Selama ini masih jiping Ustadz. Masih jiping. Nggak buka kitab dong pas pengajian di sini. Nggak bawa. Bawahnya terjemah Ustadz. Tapi insya Allah ini kosakata nggak asing. Kan hadiah, apalagi Rasul, Sodik, Amin, Rohmah, Ikrom, Nah, Syarab, Fauz, Fazaya, Fuzu, Hajah. Ya, paling yang jarang itu Minnah. Ini mungkin baru pertama atau agak jarang. Tafaddul. Nah, ini kan sering. Kulub, hati, jawarih, jamak dari ja- jarih, jasad, fisik. Nah, itu. Insya Allah ini kosakata sebenarnya kosakata yang menurut udah di Durusul Lugha udah ada semua ini. Cuman ya itu aja. Tapi gitu aja ya Pak Bayu ya. Pak Darso, Pak Pujo. Besok Pak Ustadz. persiapkan satu lembar ya. Dibaca itu satu Nah, lembar. Nah itu masing-masing kemungkinan dapat per paragraf gitu. Nah, berarti halaman 26 besok. Iya. Alam dari sini paragraf selanjutnya wajah Allah. Nih baca. paragraf ini. Ya. Jadi benar 26 tapi dimulai dari ja'ala yang ini ya. Paragraf ja'ala hadzal qalbi. Nih. Cuman siapa lagi yang datang? Coba cek. Ada 5 ini. Siapa? Oh, Mas Wahyu. Wahyu. Belum baca. Diam aja Mas Wahyu ini. Mas Wahyu. Hadir Ustadz, Sudah. Mas Ustadz. Tayyip. Nah, insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Ini yang ibu-ibu nggak ada yang datang ya? Iya Ustadz. Tayyip, tayyip, tayyip. Mungkin kita cukup dulu Ustadz, sampai sini. mau tanya Ustadz. Hah? Eh, tadi sempat ini Ustadz, coba nyari-nyari referensi di YouTube atau itu ya Asrorus Sholah. Tapi yang Ya. munculnya banyaknya yang kayak Habib Habib Habaib gitu ya, yang pembahasan kitabnya. Ah, karena Kayak Asrorus kayak Sholah itu banyak. Ya, ada Sufi gitu Asrorus ya. Sholah Hmm. kalangan ini Imam Ghazali di Hmm. di Iya. Ihya Ulumuddin itu ada. Ya. Ya. Ini punya Ibnu Qayyim ini. Nah, Dan tadi dicari emang sebenarnya nggak ada munculnya bahasa bedanya Sunda ya. Hah? kebanyakan iya. Iya, karena jujur ya, mereka itu motivasi untuk menegakkan sholat, mendirikan sholat itu diambil dari memahami rahasia di balik syariat sholat ini. Hmm. Kadang kita cuma terpaku pada ya tata cara sholat yang benar, sunnah-sunnah sholat, tapi motivasi ya hikmah-hikmah ya pelajaran-pelajaran apa saja yang diraih di balik kewajiban sholat itu kurang diketahui, maka akhirnya kurang memiliki perhatian, kurang memiliki motivasi untuk menjalankannya. Jadi mereka itu menggerakkan orang-orang awam itu dari jalur ini. Makanya banyak kajian Habib-Habib itu tentang Asrorus Sholah ini. Tapi biasanya pakai punya Imam Ghazali, Abu Hamid Sorry. Al-Ghazali Iya. Hujatul Islam. Cenderung ke sufi gitu Ustaz. Ya, tasawuf itu nggak tercela kalau tujuannya adalah untuk semakin mendekatkan diri seseorang kepada Allah untuk memperbaiki hati. Ya, jadi tasawuf itu bukan tentang zikir yang joget-joget, tentang sampai apa namanya itu mengikuti tarekat ini itu enggak. Tasawuf itu pada dasarnya adalah untuk islahul qalbi, untuk memperbaiki hati. Ya, makanya termasuk ulama yang dikenal dengan ulama yang dalam tasawufnya itu adalah Ibnu Qayyim ini. Ya, Ibnu Qayyim itu udah menjadi rujukan dalam tasawuf. Nah, dalam tasawuf maksudnya dalam artian untuk perbaikan hati, tazkiyatun nufs.
tazkiyatun nufus ya, pensucian jiwa gitu. Jadi pokoknya nggak selamanya negatif tasawuf itu ya, Pak Darso ya. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Iya. Syukur, Ustaz. Ibnu Taimiyah juga itu dalam kitabnya ya Majmu' Fatawa itu ada pembahasan khusus tentang tasawuf. Baik. Cukup ya. Nah, cukup, Ustaz. Syukur, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.